Terus kemudian di sini dijelaskan, walaupun di artikel ini yang when to use which user experience research method ini dijelaskan bahwa usability testing atau usability lab study ini masuk ke arah behavioral dan kualitatif. Di sini diperjelas lagi bahwa usability testing itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya, di sini dijelaskan kualitatif itu fokus pada mengumpulkan insight, kemudian permasalahan-permasalahan atau kejadian-kejadiannya seperti apa ketika partisipan atau user itu menggunakan sistem. Jadi kualitatif usability testing di sini tujuannya adalah untuk mencari masalah, ya, problemnya apa saja pada produk atau prototipe yang kita rancang. Kemudian usability testing bisa ke arah kuantitatif. Kuantitatif di sini fokus pada mencari data matrix. Ya, jadi kita mau mengukur tingkat user experience-nya produk ini sudah ada di mana. Gitu. Jadi di sini disebutkan biasanya yang dikumpulkan adalah data tentang keberhasilan user atau partisipan mengerjakan task dan waktunya. Ini lebih lanjut coba kita cari artikel terkait dengan usability matrix di sini. Ini ada artikel dari Usability Geek yang ditulis oleh Justin Mifsud. Jadi di sini usability testing itu bisa kita arahnya bisa ke kuantitatif. Nah, di artikel ini mereka berpanduan pada definisi usability-nya ISO. Ya, jadi di sini ISO, definisi usability dari ISO ini usability ini terkait dengan 3 aspek, yaitu efektif, terkait dengan akurasi, dan keterselesaian user mengerjakan atau mencapai sebuah goal tertentu. Kemudian ada efisiensi, sumber daya yang dihabiskan user untuk mencapai goalnya. Terus kemudian ada satisfaction, kenyamanan dan penerimaan user. Ya, jadi di artikel ini mereka berpanduan pada definisi usability versinya ISO. Jadi ada 3 aspek di sini, efektif, efisien, dan satisfaction. Jadi kalian boleh menggunakan definisi usability yang ini, tapi kalian juga bisa menggunakan definisi usability yang lain. Kalian tinggal pahami tiap-tiap aspek usability itu maksudnya apa, dan kalian coba bayangkan matriks yang bisa muncul itu seperti apa. Kayak efektif ya, efektif ini kan berarti kelihatan ya, akurat berarti nggak ada kesalahan ya, dan komplit, selesai ya. Jadi yang kita cari adalah data terkait dengan akurasi dan keterselesaian user menggunakan sistem atau menjalankan task. Terus ini efisiensi, resources atau sumber daya yang dihabiskan. Jadi yang kira-kira sumber daya yang paling mudah kita ukur itu apa? Oh, waktu. Jadi efisiensi ini bisa kita hubungkan dengan waktu. Seberapa banyak waktu yang dihabiskan user untuk menjalankan task. Terus kemudian satisfaction di sini adalah kenyamanan dan penerimaan user terhadap sistem. Gitu. Jadi ini kita bisa minta pendapatnya user, apakah kamu merasa nyaman atau enggak gitu ya. Kamu suka menggunakan sistem ini apa enggak gitu. Jadi dari definisi-definisi ini bisa kita bayangkan data-data apa saja yang harus kita ambil. Yang pertama ya, effectiveness, yang diambil adalah completion rate. Ya, jadi keterselesaian user mengerjakan sebuah task. Gitu. Jadi misalnya kita punya beberapa task. Gitu. Jadi di sini cara mengukur presentase efektifnya adalah jumlah task yang bisa diselesaikan dibagi sama seluruh task yang diberikan dikali 100%. Gitu. Ini contohnya adalah ada 5 user, ada 3 user
yang berhasil mengerjakan task dan 2 user yang tidak berhasil. Gitu ya. Jadi jumlah user yang berhasil menyelesaikan task adalah 3 dan total seluruh usernya ada 5. Jadi efektifnya di sini adalah 60% gitu. Di sini dijelaskan juga rata-rata task completion rate itu 78% ya rata-ratanya ya. Jadi idealnya adalah tingkat completion rate kita harus sama dengan atau lebih tinggi daripada rata-rata ini untuk menunjukkan bahwa tingkat effectiveness dari sistem kita sudah baik usability-nya. Itu terus tadi effectiveness kan terkait keterselesaian dan akurat. Akurat itu kan berarti nggak ada kesalahan ya. Makanya di sini di data juga atau diambil data terkait dengan error atau kesalahan. Jadi berapa banyak kesalahan yang dilakukan oleh user. Gitu, terus ini rata-rata kesalahannya adalah 0,7. Terus kemudian efisiensi ini kita mengukur waktu yang dibutuhkan user untuk mengerjakan sebuah task. Jadi cara menghitungnya adalah waktu berakhirnya dikurangi waktu mulainya. Ini ada rumusnya. Terkait di sini data-data yang kita butuhkan adalah jumlah tasknya, jumlah usernya, terus kemudian hasil waktu yang dikumpulkan oleh user yang berhasil. Gitu, kalau nggak berhasil berarti 0. Ini contohnya ada 4 user yang mengerjakan sebuah task. 3 user berhasil, kemudian yang user pertama 1 detik, user kedua 2 detik, user ketiga 3 detik, dan user keempat 6 detik dan gagal. Gini ya. Jadi user pertama 1 detik berhasil. Ini ya, 1 ini berarti berhasil, 0 ini berarti tidak berhasil. User pertama berhasil 1 detik, user kedua berhasil 2 detik, user ketiga berhasil 3 detik, user keempat tidak berhasil 6 detik. Terus kemudian dimasukkan ke rumus, hasilnya adalah 0,46 joules per second. Jadi dalam waktu 1 second ya dia bisa menyelesaikan 0,46 joules. Nah, ini untuk time based efficiency. Terus kemudian ada overall relative efficiency. Kalau perhitungan time based efficiency ini hasilnya adalah satuannya adalah joule per second. Nah, yang overall relative efficiency ini satuannya adalah persentase. Jadi dia lebih ke persentasenya. Rasio waktu yang dibutuhkan oleh user untuk menyelesaikan task. Jadi sama perhitungannya kayak yang tadi, dimasukkan ke rumus, hasilnya ada persentasenya. Terus kemudian yang terakhir aspek satisfaction. Di sini ya, jadi ada 2 macam matriks pengukuran untuk satisfaction. Yang pertama adalah task level satisfaction, terus ada test level satisfaction. Bedanya apa? Task level ini diberikan setelah user menyelesaikan 1 task. Jadi bisa jadi dalam pengujian usability kan ada beberapa task. Jadi setiap yang task level satisfaction ini, setiap user berhasil menyelesaikan 1 task, dia akan mengisi namanya post task questionnaire ini. Sedangkan kalau yang test level ini, user selesai menyelesaikan semuanya,
ini ya, at the end of the test session. Jadi user selesai menyelesaikan semuanya, baru kita kasih kuesioner. Gitu. Jadi itu bedanya. Ini salah satu jenis post task kuesioner ini adalah SEQ nih, single is question. Jadi dikasih satu pertanyaan ini aja, overall secara umum tas ini mudah atau sulit. Gitu. Jadi di sini ada 7 skala. Jadi user ngisi secara umum tasnya mudah dikerjakan atau sulit dikerjakan. Gitu. Terus kemudian ada test level satisfaction di sini. Jadi setelah mereka selesai mengerjakan semua tesnya, selesai mengerjakan semua skenario-nya, baru dikasih kuesioner. Salah satunya contohnya adalah sistem usability skill ini. Jadi ada beberapa kuesioner yang disarankan, salah satunya adalah SUS ini, sistem usability skill. Usability skill ini ada 10 pertanyaan. Ini bisa kalian googling lebih lanjut SUS ini. SUS ini cukup banyak digunakan gitu, karena dia pertanyaannya sederhana, 10 pertanyaan saja. Dan juga yang menarik di sini ada versi bahasa Indonesianya. Jadi di sini ada jurnal yang dibuat oleh teman-teman di Universitas Indonesia. Jadi mereka menerjemahkan kuesioner SUS ini ke dalam bahasa Indonesia. Hasilnya adalah 10 pertanyaan ini. Mana ya? Nah ini ya. 10 pertanyaannya, isinya kurang lebih seperti ini. Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Ya, jadi ada 10 pertanyaan seperti ini. Nah, kalau ini adalah jurnal aslinya terkait dengan SUS. Ini dikembangkan oleh John Brook. Dia adalah seorang praktisi usability. Jadi bentuk kuesionernya adalah seperti ini. Untuk kuesionernya ada seperti ini. Jadi ada 5 kolom di sini. Kita setuju atau nggak setuju dengan pernyataan ini. Nah, pertanyaan ini bisa kita replace dengan yang versi bahasa Indonesia. Kita isi. Kalau kalian perhatikan di sini, dia ada pertanyaan yang positif, ada pertanyaan yang negatif. Jadi contoh yang nomor 1 ini pertanyaan yang positif. Ini kan, saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Berarti dia kan suka sama sistem ini. Terus yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Ini kan arahnya lebih ke negatif. Saya merasa sistem ini mudah untuk digunakan. Saya membutuhkan bantuan orang lain, ini kan negatif. Jadi nomor-nomor yang ganjil ini pernyataan yang positif, nomor-nomor yang genap ini pernyataan-pernyataan yang negatif. Gitu. Di sini juga dijelaskan cara perhitungannya. Jadi untuk menghitung yang positif dan negatif itu berbeda. Ini cara, di sini ada cara scoringnya, itu bisa kalian baca lebih lanjut di sini. Cara menghitung atau memberikan skornya bagaimana. Ini ya dijelaskan untuk item-item yang ganjil 13579 ini skor yang diberikan dikurangi 1. Jadi user ngasih skor berapa dikurangi 1. Sedangkan untuk item-item yang genap 5 dikurangi dengan skor yang diberikan oleh user. Terus kemudian dijumlahkan semuanya dikali 2,5. Terus kemudian ini ada hasilnya antara 0 sampai 100. Misalnya kayak ini ya. Ini yang pertanyaan yang ganjil, user kan ngasih nilai 5 ya. User kasih nilai 5, kita kurangi 1, jadi skornya 4. Pernyataan yang genap, ini user ngasih nilainya 4, jadi 5 kita kurangi 4, skornya adalah 1. Ya, kayak gitu. Terus kemudian dijumlah, ini ketemu total skornya 22 dikali 22,5 2,25. Ini salah, ini kayaknya typo ini, 2,25. Hasilnya adalah skornya 55. Nah, terus skor ini artinya apa? Nah, ini ada jurnalnya juga lebih lanjut yang menjelaskan
skor 55 tadi bisa kita masukkan ke dalam grade ini atau range ini. Nah, jadi kalau ini dibagi ada A, B, C, D, F gitu. Jadi kalau A itu bagus banget, excellent, best imaginable. Nih ya, ada good, excellent, ada good okay, ada poor okay, ada poor sama worse. Jadi kalau misalnya 5,5 kayaknya tadi kan berarti dia masih di sini ya, dia masih di okay. Jadi bisa kita bilang usability-nya okay gitu. Dia masuk ke dalam adjective ratings-nya itu masuk ke dalam okay. Tapi skill-nya masuk ke F. Kalau kita lihat acceptability range-nya di sini masuk ke low. Ya 5,5 di sini kan low. Jadi di sini ada acceptable, marginal, low high atau not acceptable. Kalau 55 kayaknya masuk ke yang kelihatan di sini. Kalau kita tarik garis lurus dia masuk ke yang low. Jadi itu untuk menghitung dan menganalisis hasil dari kuesioner SUS. Kita kembali lagi ke Nielsen yang ini. Jadi kita tadi bahas yang kuantitatif usability testing. Jadi ada matrix tadi yang bisa kita hitung. Ya, jadi kita bisa arahnya bisa ke kualitatif, bisa ke kuantitatif usability testingnya. Terus kemudian cara kita melakukan evaluasi bisa remote. Ya berarti kita bisa ketemu langsung, bisa nggak ketemu langsung. Apalagi di masa pandemi ini kita lebih disarankan bekerja secara melakukan segala sesuatu secara remote gitu. Jadi ini kalau yang remote testing kalian bisa mengandalkan teknologi recording. Jadi kalian bisa janjian pakai video meetings gitu ya. Kemudian kalian minta partisipan mengerjakan task gitu. Jadi ini kalau berarti sistemnya atau prototipenya udah harus bisa dipakai secara real time oleh partisipan. Itu jadi nanti data yang kita analisis adalah data dari hasil rekaman videonya ini. Atau ada juga, kalian bisa juga pakai tools untuk usability testing. Coba ya kita lihat ya. Ada tools, usability testing tools. Coba kita tarik. Ini dari artikel ini ada beberapa rekomendasi. Ini juga ada lagi beberapa rekomendasi. Ini dari Maze. Ini dia sendiri emang yang punya dia jasa usability testing. Maze, Lookback, usertesting.com, Optimal Workshop, Usability Hub, Loop 11, User Feel, Try My UI, Hotjar. Ini ada banyak ya. Sekarang udah ada banyak tools yang bisa kita pakai. Gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja yang cocok dengan kebutuhannya kalian yang seperti apa. Lanjut kembali ke artikel yang ini. Jadi di sini usability testing yang disarankan adalah hari pertama merencanakan, hari kedua menjalankan tes, hari ketiga analisis. Oke, saya akan bahas yang ini ya terkait dengan jumlah partisipan yang kita libatkan dalam usability testing. Penjelasannya akan saya buat di video yang lain, jadi agar video ini nggak terlalu panjang. Oke, silahkan ke next video selanjutnya.